Setiap anak pasti memiliki potensi yang hebat pada diri dia. Dan mereka yang mendapatkan guru dan sekolah yang tepat akan lebih mudah untuk mengembangkan diri dia. Saya berupaya untuk mengajar bukan hanya untuk pada pelajarannya saja, tapi mengkaitkan antara pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu mereka merasa bahwa kimia itu ada manfaatnya. Karena kita tahu, di dalam pembelajaran tidak hanya tentang kognitif, tapi juga dituntut tentang sosial dan juga emosional. Serta soft skill yang tidak bisa hanya didapatkan saat waktu sebentar. Mereka perlu dilatih selama di bangku sekolah. Dan kegiatan ini sangat mengembangkan diri dia dalam hal pengembangan soft skill, baik komunikasi, critical thinking, problem solving, dan creativity. Buangnya sembarangan gitu Pak. Lalu pas saya tanya dampaknya, itu sangat merugikan warga sekitar Pak. Bau tidak sedap dan banjir yang mengganggu warga. Salah satu inovasi yang sudah saya terapkan di anak-anak dan mereka merasa excited adalah design thinking digunakan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang ada di driver online atau ojek online. Siswa diajak untuk memahami bagaimana menyelesaikan masalah ojol yang ketika dia lagi butuh orderan, butuh banyak mengantar orderan, tiba-tiba baterainya habis. Karena mereka belajar tentang sains, kimia, fisika, energi terbarukan, di kimianya membahas elektrokimia, di fisika membahas tentang energi terbarukan, energi mekanik, energi potensial, energi kinetik, maka kami padukan menjadi satu proyek besar yang mereka akhirnya punya inovasi dalam menyelesaikan masalah. Saya selalu mengatakan bahwa belajar itu bukan tentang gampang. Belajar itu tentang kebermanfaatan. Karena kalau belajar tentang hanya mencari nilai, ingin dapat pujian, maka orientasi mereka akan biasanya hanya fokus pada hasil ulangan. Maka saya selalu katakan, belajar bukan tentang nilai, tapi belajar untuk mencari ilmunya. Sehingga kalian nanti saat sudah lulus, kemudian masuk ke kuliah, potensi kalian itu bisa dikembangkan di sana. Menjadi guru itu menciptakan orang-orang baru. Kita bisa mengajarkan tentang wirausaha, karena di sini sendiri tujuan dari keterampilan itu yaitu untuk menjadikan peserta didik itu lebih mandiri. Anak-anak itu masih suka bingung untuk menemukan sumber belajar yang relevan atau terpercaya gitu. Karena kan akses internet sekarang itu sungguh luas gitu ya. Jadi untuk peserta didik yang C atau tunagrahita khususnya, itu kesulitan mereka dalam menemukan sumber belajar apa sih yang sekiranya bagus buat mereka gitu. Di kurikulum Merdeka kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran itu menurut minat atau karakteristik peserta didik sendiri. Seperti contohnya kita menentukan konten, terus dari proses, terus dari hasil produk atau karyanya itu seperti apa, itu mengikuti pembelajaran yang mereka kuasai seperti auditori, terus audiovisual, terus kinestetik atau pembelajaran di lingkungan sekitar. Saya merangkum semua kebutuhan belajar peserta didik dalam satu aplikasi. Menyebutnya itu serupa atau dari akronim Sistem Elektronik Rangkuman URL Pembelajaran Anak, untuk memudahkan peserta didik dalam belajar. Jadi saya kan udah merangkum URL-nya dari satu aplikasi, sehingga peserta didik tidak usah melihat lagi di Google yang gitu. Karena kalau ke Google takutnya mereka nyambung ke situs berbahaya seperti judul atau lainnya. Terus serupa juga udah terhubung ke WhatsApp, dan juga ada permainan game. Jadi semua tugas atau asesmen sumatif atau formatif itu tampilannya game, jadi lebih menarik lagi ke anak, sehingga anak mau belajar secara berulang atau repetitif itu, dan jadi pembelajaran itu tidak mudah bosan gitu. Tugas guru hanya
membangkitkan, membuka potensi mereka, dan mereka lah yang silakan berkreasi pada kelas ini adalah waktu. Ya, harapan kedepannya murid-murid saya tidak bergantung pada orang lain. Jadi bisa mandiri, bisa ya mengajak atau menyalurkan ilmu yang sudah dimiliki kepada anak-anak disabilitas yang tidak bisa untuk sekolah di sini gitu.